lu belajar untuk menghitung nilai perusahaan. Tiba-tiba lu bilang saham A ini nilainya segini, berapa tahun kemudian dia akan naik, akan berkembang karena ABCD. Lu udah riset selama beberapa bulan, lu ngomong detail. Orang akhirnya lebih memilih ketika Raffi Ahmad ngomong MCAS. Kalau ngomong saham ya, menurut gue tuh kayak lu mau pindahin barang dari titik A ke titik B. Lu mau naiknya truk gede, isinya barangnya banyak dulu baru jalan, atau lu mau naik motor bolak-balik. Kalau orangnya cuma punya duit 1 juta, 2 juta, dia mau investasi itu gimana? Lu investasi ke diri sendiri. Ke otaknya dulu yang penting ya. Kripto kalau menurut gue sih agak aneh sih, karena lu jual beli tanpa lu tahu itu apa sih. Nah, futures yang sekarang lebih parah karena Oke, selamat datang di podcast Orang Biasa. Tempat podcastnya orang-orang biasa, bukan artis, bukan orang-orang terkenal. Karena ini bukan podcast biasa. Kenapa kok bukan podcast biasa, bro? Karena nggak ada artis, nggak ada orang terkenal. Masa sih? Gue nggak terkenal dong. Tapi kebetulan orang yang gue undang kali ini tuh orang terkenal. Gak lah, bro. Dia minimal seminggu sekali itu ada di TV. Gak seminggu sekali. Sekali-sekali. Ya paling enggak gue kalau nyetel TV jam 9 itu ada muka Anda. Berita Ngaco. 1, Metro TV itu sering banget. Metro TV nggak ada ya? Nggak ada. Di Berita 1. Sore juga tuh, bro. Nggak jam 9. Udah pada mau pulang. Berarti lo bukan orang biasa nih. Dan nggak terkenal. Tapi lo harus jadi orang biasa, bro, di sini. Boleh. Gue biasa. Lo orang biasa? Gue biasa. Maksudnya biasa kayak gini. Oh. Tapi nggak apa-apa lah kalau lo bukan orang biasa juga. Kan guanya orang biasa, bro. Oh gitu ya. Makanya dibiasain. Ya udah, Freddy Krasali. Iya. Lo siapa, bro? Gue orang biasa. Orang biasa. Orang biasa gue. Bro, lu tuh kan analis kan, bro? Analis gue. Analis ya? Iya. Analis apa, bro? Saham. Analis saham. Analis saham. Saham tuh apa, bro? Waduh, nanyanya gitu lagi. Kita jadi orang kayak nggak pura-pura nggak tahu gitu ya. Orang biasa nanya gitu sih. Iya, saham tuh apa? Kan orang biasa gitu. Iya. Saham tuh kepemilikan, tanda kepemilikan lo di satu perusahaan. Jadi kalau lo punya saham, berarti lo punya persentase ngomongnya. Persentase kepemilikan yang dihitung dari jumlah lembarnya. Oh, berarti gue pemilik perusahaan kalau gue beli saham. Bener, lo punya perusahaan. Lo beli 1 lembar saham Astra, lo boleh ngomong sama orang, gue yang punya Astra. Oh iya, Boleh, bro. 1 lembar tapi. 1 lembar, nggak apa-apa. Tapi ntar kalau lagi dipanggil, kalau ngomong saham ya, tiap tahun tuh ada namanya rapat umum pemegang saham. Nah itu kayak semua yang punya saham tuh dikumpulin buat bikin keputusan nih setahun mau ngapain. Nah itu dihitungnya jumlah lembar paling banyak yang menang. Kalau lu cuma 1 lembar, mau ngomong apa ya nggak didengerin, bro. Jadi sama aja dong. Beda. Oh beda ya. Beda. Tapi Bedanya- minimal lu punya ya. Nah itu maksudnya. Gue punya perusahaan ini. Iya. Bisa ngomong gitu. Gila, keren emang. Keren kan? Terus kenapa? Kenapa lu pilih jadi analis saham, bro? Gue sebenarnya nggak memilih, bro. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba jadi gini aja. Gitu? Passion gue tuh aslinya dulu tuh pengennya ya lebih kayak ke food and beverages ya, bikin kayak resto gitu. Oh ya? Iya, awalnya gitu. Terus? Nggak jalan aja. Sehari kerja, tiba-tiba keterimanya jadi analis saham. Anda jadi analis food and beverages aja nggak jalan loh. Mau jadi analis perusahaan loh. Paling nggak gue ngerti lah makan mana yang enak. Lu lihat body gue kan udah guarantee nih. Harusnya lu ikut Master Chef aja, bro. Iya, harusnya Waduh. jadi jurinya, bukan yang masak. Terus gini, bro, saham itu kan perusahaan ya. Kenapa perusahaan itu butuh nyebarin sahamnya ke orang gitu? Maksudnya orang kenapa bisa beli perusahaan itu? Alasan dari perusahaannya dulu ya. Iya. Paling gampang gini deh, lu bikin bisnis, semuanya duit lu masukin situ. Terus lu ngitung-ngitung kayaknya lu balik modalnya lama, karena perusahaan lu saking gedenya, modal lu yang keluar banyak, baliknya lama ke kantong pribadi.
cara buat cepetnya daripada lu nunggu 10 tahun balik modal, lu IPO-in aja. IPO. Go public. Jadi sahamnya lu tawarin ke orang-orang umum. Ini misalnya lu bikin perusahaan, modalnya nih anggap aja modalnya 100M. Pas lu bikin kan lu nggak mungkin jual 100M, pasti nilainya naik. Kenapa bisa naik? Ya karena lu udah capek-capek bikin itu. Belum tentu orang lain kasih modal sama-sama 100M bisa bikin perusahaan yang sama. Berarti nilai dari perusahaan itu nggak pasti dong, bro? Oh iya, itu makanya harganya naik turun tiap hari. Oh gitu. Kalau lu perhatiin. Berarti kita juga nggak bisa tahu ya harga nilai dari perusahaan itu sebenarnya berapa? Teoritis bisa. Teoritis. Pakai laporan keuangan lu. Kayak yang gue lakuin lah. Gue buka laporan keuangannya, gue bikin financial modeling, gue hitung, gue wawancara sama direksinya, jadi gue tahu mereka mau ngapain. Gue liatin marketnya juga gitu. Itu kompleks gitu lah ya. tapi. Ya kompleks banget sih emang. Kompleks. Apalagi perusahaan-perusahaan udah gede gitu kan. Gimana? Gue sih ngebayangin ya, lu jadi analis perusahaan, berarti kan lu menghitung nilai dari perusahaan itu kan. Iya. Teoritis. Harga teoritis dari perusahaan itu lu hitung berapa nih harganya sekarang. Betul. Nah, pertanyaan gue sekarang, harga yang lu hitung itu kan nggak mencerminkan harga yang terjadi di pasar kan? Enggak. Untuk apa lu hitung, bro? Karena gue voice of the market. Gue yang akan ngomong ke market harganya harusnya segini. Gue yang mendrive. Orang-orang kayak lu kan have no idea nih harga berapa. Gue yang punya PR ngitungin itu semua, ngecekin ke manajemen, ya kan? Liatin pasarnya masa depannya iya apa enggak. Lu nggak punya waktu dan mungkin lu nggak punya data ke situ. Okay. Nah tugas gue itu membuat laporan tentang data-data itu. Jadi lu ngerti ini perusahaan tuh kenapa pantas dihargain segitu. Harga sekarang kenapa kemurahan atau kemahalan. Kalau gue perhatiin ya, harga di pasar itu selalu kemahalan atau kemurahan. Nggak pernah pas kayaknya, bro. Iya. Ada nggak yang pas ya? Nggak ada ya. Kalau harga pas itu gue rasa orang udah nggak mau transaksi. Oh gitu? Iya. Karena nature orang yang beli saham itu pengen untung. Artinya, lu cuma bisa untung kalau harga itu lagi ada deviasi. Jadi ada perbedaan sama harga sewajarnya. Contoh nih, kita nggak usah ngomong saham lah. Ngomong barang komoditas. Lu pergi ke pasar, lu tahu nih, gula sekilo 12.000. Toko sebelah sini buka gulanya sekilo 9.000. Kalau otak dagang, makanya trading yang ngomongnya. Dagang itu jalan. Lu beli itu yang 9.000, lu jual lagi harganya 11.000. Lu untung 2.000. Kenapa 11? Karena kalau sama-sama 12, ada yang jual di sebelah sana juga 12. Belum tentu orang mau beli sama lu. Tapi kalau 11, orang udah pasti beli. Oke. Berarti lu cuma membuat acuan harga. Ibaratnya kayak pemerintah mengasih acuan harga gula atau harga cabe gitu kali ya. Iya, benar. Nah, itu lu dapat setelah lu analisa dari perusahaan itu harga pantasnya berapa gitu ya. Benar. Sebenarnya untuk apa ya, bro? Untuk maksud gue gini. Gue main saham. Kenapa cenderung orang tuh lebih memilih tidak peduli dengan hal itu sebenarnya? Karena yang gue lakuin itu bukan buat trading sebenarnya, lebih ke invest. Oke. Invest jangka panjang. Cara gue present report itu ada banyak. Ada yang memang buat trading, jadi yang memang lo ngambilnya yang penting hari ini untung apa enggak. Ada yang kayak ini lebih buat orang invest ya. Invest itu definisinya di atas tahun lo pegang. Nah itu yang gue bikin acuannya. Siap. Nggak, berarti kan fungsi dari saham itu kan sebenarnya kan ada dua fungsi kan. Fungsinya untuk trading atau sama investasi. Nah, kenapa sekarang orang lebih banyak milih trading daripada investasi? Cuannya cepet. Hah? Cuannya cepet. Kan ruginya juga cepet. Kan gak ada yang tahu. Mana mau orang denger bilang, ini rugi loh pak, gini gitu. Nggak mau denger. Oh ya? Iya. Coba lo kalau datang ke orang, saham hati-hati bikin rugi. Tapi di sisi lain yang dilihat apa? Itu tuh untung dari saham tuh sampai bisa beli rumah, bisa nikah. Gue tuh sering mikir kenapa saham tuh banci gitu. Kalau menurut gue ya, karena nggak jelas maunya apa. Bener nggak menurut? Nggak maunya apa gimana? Iya, lo menawarkan orang beli saham lo, tapi dia ada dua fungsi nih.
Trading sama investasi. Benar. Iya kan, orang disuruh pilih kan. Sebenarnya mah trading aja, invest aja, bener nggak? Benar. Iya kan. Nah saham nih membuat orang jadi bingung, gue memilih trading atau gue memilih investasi. Ujung-ujungnya kalau gue perhatiin, orang akhirnya jadi trading karena investasi itu kayak jangka panjang banget kalau menurut gue ya. Jadi kayak nggak asik gitu. Nah itu balik ke pribadi orang. Ada sifatnya itu yang orangnya nggak mau ambil resiko. Jadi dia nyarinya saham yang super murah, tabung aja situ daripada gue taruh di deposito. Kalau lu beli saham investasi, paling nggak setiap tahun yang bagi dividen itu biasanya jadi buat investasi. Kasarannya kalau gue diemin aja, paling nggak tiap tahun gue dapat dividen. Nggak semua tapi kan? Nggak semua, makanya buat investasi ada kriterianya, makanya butuh research. Oke. Berarti orang yang beli saham untuk investasi itu harus riset dulu sebenarnya kan? Itu dia. Makanya fungsinya research lebih nempel ke orang-orang yang investasi ini. Dan biasanya institusi besar, asuransi misalnya, dana pensiun. Karena mereka nggak mungkin trading. Oke. Gue kan pengalaman teman-teman gue tuh pada main saham kan. Kalau gue perhatiin ujung-ujungnya mereka kayak di drive untuk trading kalau di saham, tapi nggak di drive untuk investasi. Tetap ada orang yang ngomong, oh saham mah investasi aja. Tapi yang gue perhatiin ujung-ujungnya mereka trading juga gitu. Nggak salah juga bro. Nggak salah. Yang penting cuan kan. Yang penting cuan. Itu menurut gue kalau ngomong saham ya, menurut gue tuh kayak lu mau pindahin barang dari titik A ke titik B. Lu mau naiknya truk gede, isinya barangnya banyak dulu baru jalan, atau lu mau naik motor bolak-balik. Sama-sama ujung-ujungnya lu pindahin barang gitu loh. Tapi caranya beda. Kalau truk lu ngisi dulu sampai penuh baru jalan. Kalau misalnya jalannya macet, lo ikut berhenti, tuh kayak harga saham lagi turun. Kalau jalannya ada lubang, ya mungkin lo kena dulu, shock breaker lo mungkin bisa rusak. Tapi kalau motor lo bisa hindarin itu, asal lo cepet. Tapi begitu lo nyampe, barang lo mungkin cuma 1-2 kotak dari mungkin ratusan kotak. Ratusan kotak nih ngomongnya cuannya. Berarti lo ngomong trading nggak lebih untung daripada invest? Gue bisa bilang gitu sih. Oh ya? Karena real trading nggak cuma asal lo beli jual aja. Lo harus punya keahlian lebih, refleks lo lebih cepat, baca market lebih tahu dari orang lain. Kalau gampang semua orang udah kaya bro kasarannya. Nah, itu masalahnya. Gue sebenarnya tadi mau nanya itu ke lu. Oh gitu. Lu analis perusahaan tapi kok lu nggak kaya bro? Oh gitu. Lu analis saham, menentukan nilai saham. Lu harusnya tahu dong saham mana yang murah, saham mana yang mahal. Benar. Kenapa lu belum kaya? Iya, lu lihat aja market berapa tahun ini. Nah, kalau ngomong kaya tuh juga dari keputusan ya kasarannya. Zaman gue awal masuk itu bisa dibilang gue belum gitu aktif trading. Jadi kata kuncinya tuh trading. Gue waktu itu masuk, bahkan gue nggak invest. Dana gue lebih banyak gue taruhnya di deposito. Kenapa? Karena waktu itu gue tahu sendiri saham itu kadang naik itu nggak jelas kenapa. Di awal karir gue gitu. Gue masih nggak ngerti how the market works gitu. Sampai akhirnya gue mulai ngerti. Nah di titik itu baru gue mulai, marketnya mulai turun. Dan kedua gue kebanyakan betting di luar. Jadi gue nggak fokus lah dibilang. Gue banyak keluar dananya di real sector. Coba bikin bisnis ini, bikin bisnis itu. Oh, lu sendiri nggak menyiapkan dana lu untuk investasi ke saham? Iya, karena waktu itu porsinya lebih banyak buat, menurut gue bikin bisnis itu investasi gitu. Oke. Oh, bikin bisnis investasi. Iya. Bukan bisnis investasi ya. Menurut gue bikin bisnis adalah investasi. Iya benar, bikin bisnis adalah investasi. Tapi kan beli saham juga investasi. Benar. Berarti lu bisa bilang bikin bisnis is better daripada lu beli saham? Terbuktinya enggak. Nggak selalu lebih better ya, tergantung tiap orang makanya. Sendiri. Iya, karena gue lihat kayaknya terlalu manipulatif ya, Kita ini gue ngomong pandangan orang umum ya, orang umum. Kalau perusahaan itu emang ada nilainya, ada nilai perusahaan, harga ada yang kemurahan, ada yang kemahalan, ada yang mahal banget di atas harga seharusnya, harga wajarnya. Kita bisa contoh beberapa saham tuh ada yang jauh di atas harga ini.
Nah maksud gue kan jatuhnya orang kan jadi kayak dibikin bingung gitu loh. Terlalu manipulatif jatuhnya kayak, oke, gue sekarang gue mau investasi saham nih. Gue mau beli ini katanya harganya masih murah. Gitu. Yeah. Harganya masih murah di bawah harga wajar. Yeah. Gue beli, cek. Tapi kok murah terus? Atau tapi kok malah turun? Gitu. Padahal kan ada harga wajarnya. Yeah. Nah maksud gue kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, bro? Nomor satu market. Lu teori yang gue pakai namanya analisis itu ya, itu kan sebenarnya diciptakan untuk market yang udah mature, yang lebih dewasa. Contoh di Jepang, di US. Nah kalau Indonesia kan market kita baca aja males. Lu kasih WA aja, yang penting headline judulnya apa, itu yang dibaca, isinya apa mereka nggak tahu. Udah forward ke temen. Sama kayak saham. Kalau orang bilang ini manipulatif gitu ya. Dari marketnya lah. Kalau kita ngomong di luar negeri itu udah major gitu ya. Kalau di Indo kan belum. Dikit-dikit WA, lu baca headline, orang percaya gitu loh. Nah di saham sama. Lu bawa nama orang aja yang nggak tahu siapa, pokoknya bisa pamer bawa Lamborghini yang nggak tahu mungkin tuh nyewa atau pinjam temen, terus ngomong, gue beli saham ini, gue untung banyak. Nah itu orang biasanya ngikut. Berarti gue di sini gue bisa menyimpulkan pendapat lu adalah pertama masyarakat kita belum dewasa dalam berinvestasi karena marketnya kan kemungkinan masyarakat kita, orang Indonesia kan Iya memang orang Indonesia belum dewasa sekarang dalam berinvestasi. Nggak cuma investasi bro, pola pikirnya, nalarnya. Maksudnya gini, emang bener banyak orang Indonesia yang kaya tapi kita nggak tahu. Definisi gua kaya ya lu ada kelebihan lah, lu udah punya semua basic needs udah keisi, terus lu masih ada dana sisa gitu ya. Itu orang kaya definisi gua, sesimpel itu. Tapi nggak ketahuan gitu, dalam arti nggak pamer. Mungkin kemarin lagi pas kondisi susah gini, kasarannya lagi COVID, lu mau bisnis apa susah, terus ada orang bilang, lu kenapa nggak jadi YouTuber nih? Atau lu isi konten gitu kan. Tiba-tiba nongol deh orang, gue pinjem deh Lamborghini lu, atau mungkin gue sewa deh Lamborghini lu, foto gitu kan, masukin Instagram. Gue bisa punya Lamborghini ini gara-gara gue invest misalnya. Kayak 10 tahun yang lalu, lu nggak pernah denger nih orang siapa bisa invest, untung segitu. Iya. Tiba-tiba ada aja yang kayak gitu. Terus orang nggak habis pikir, cuman taunya ini udah punya Lambo. Gue percaya nih orang. Dia nggak pakai nalar mikir, ini Lambo belinya dari mana, duitnya dari mana. Nah orang Indonesia nggak sampai situ. Iya. Emang tarafnya kalau gue perhatiin masih kayak ikut-ikutan doang ya jatuhnya ya. Ikut-ikutan doang dan nggak mau susah, nggak mau capek mikir ya. Iya. Tapi kan orang bukannya kayak gitu semua bro, setahu gue ya. Rata-rata orang ya. Makanya tercermin di market kita kan. Harga udah mahal, jadi makin naik lagi. Semuanya percaya. Tapi gue nggak percaya loh kalau orang kita itu jauh lebih tidak dewasa dibanding di luar misalnya. Oke. Karena menurut gue, oke lah, emang di luar banyak yang berpikir secara lebih mature ya, lebih dewasa. Tapi menurut gue ada juga yang berpikir seperti kita, dan menurut gue lebih banyak juga yang berpikir seperti yang tadi lo bilang di luar ataupun di kita gitu. Meskipun secara kuantiti lebih banyak di kita mungkin, karena penduduk kita juga lebih banyak kan. Secara porsi persentase terhadap populasi, menurut gua di Indonesia lebih tinggi dari tempat lain yang kayak gitu. Iya, tercerminnya di market kita ya. Iya, di luar negeri sama, lo bilang kita bisa lihat cryptocurrency. Itu kan fenomena baru. Nanti kalau cryptocurrency gue mau bahas itu. Oh siap. Enggak, gue mau bahas gini. Apa mungkin ada kesalahan dari segi rule-nya di Indonesia, dari segi aturan hukumnya, dari segi aturannya yang mungkin lebih kendor atau lebih ketat, yang sepertinya nggak pas, nggak seperti di luar gitu loh. Kita juga nggak bisa mengadopsi dari luar kan ya. Dari luar kita adopsi benar-benar di Indonesia nggak bisa. Tapi mungkin nggak kita sebenarnya di drive untuk jadi seperti itu gitu. Kalau menurut gua justru aturan bursa di Indonesia itu lebih ketat dari tempat lain. Dan nature-nya bursa itu kan capital market, berarti kan mengambil dasar kapitalisme. Kapitalis itu free market, bebas. Berarti menurut gue ini nggak salah, udah mencerminkan market kita. It's free market.
Kalau regulated market, lu lebih sosialis jadinya. Bener bro. Iya, berarti emang orang kitanya yang emang hobinya ini ya, nggak terlalu. Iya sih, gue perhatiin sih. Misalnya orang sekarang, oh lagi rame TikTok, orang ikut-ikutan TikTok. Iya. Belum tentu di luar tuh rame TikTok. Apa sih gitu kan? Itu bukan gua gitu kan. Banyak. Kalau di kita kan lagi rame TikTok. Oh, kayak apa sih? Akhirnya dia jadi ikut-ikutan gitu kan. Iya. Kita lebih kayak kepo ya sebenarnya. Kepo mau pamer itu juga. Kepo tujuannya mau pamer tapi nggak mau belajar. Iya, detailnya nggak mau tahu. Kita mau belajar karena kita mau pamer kali ya. Mungkin ya. Lu kan mau usaha cuman karena kalau lu pengen sesuatu, menurut gua. Selalu kayak gitu. Oke. Sekarang balik lagi ke saham. Saham kan berarti tadi ada dua fungsi, trading, investasi. Ya. Lebih banyak orang memilih trading sekarang daripada investasi. Makanya gue perhatiin lebih banyak rumor-rumor yang mendrive orang ke arah trading. Benar. Gitu loh. Rumor-rumor yang menurut gue harus dipastikan dulu kebenarannya sebelum orang membeli satu saham. Akhirnya orang jadi kayak istilahnya sekarang orang pom-pom market kan. Iya. Di pom-pom marketnya diangkat sedemikian rupa supaya orang ikutan. Karena yang terbanyak beli adalah yang menang. Hukum permintaan dan penawaran. Iya benar. Bener ya? Benar. Lu ketika terjadi seperti itu, lu adalah orang yang paling kesel kan terhadap hal itu kalau menurut gua. Karena lu analis kan, bro. Benar. Kesel nggak kesel? Kesel nggak kesel itu? Iya, karena lu analis, lu belajar untuk menghitung nilai perusahaan. Lu kalau nggak salah kan udah CFA juga kan? Nggak, baru ambil kandidat lah, masih kandidat. Ah, Anda CFA suka merendah aja. CFA mesti lulus level 3 bro, gue belum. Ya minimal sudah ada yang lulus lah. Level 1 udah lah. Iya, lu CFA lu belajar, lu ikut ujiannya aja mahal kan ya CFA ya? Mahal, capek, setahun sekali tuh. Iya, tiba-tiba lu bilang saham A ini nilainya segini, berapa tahun kemudian dia akan naik, akan berkembang karena ABCD, lu udah riset selama beberapa bulan, Detail. lu ngomong detail, orang akhirnya lebih memilih ketika Raffi Ahmad ngomong MCAS, atau lebih memilih ketika apa sekarang Yusuf Mansur ngomong beli saham apa, orang nungguin loh bro, setahu gue di Instagram sekarang. Benar. Atau sekarang Yuda Keling bro, kalau Yuda Keling kebalikannya. Kalau dia bilang dia buang barang, kita harus beli. Malah gitu ya? Iya, kalau dia bilang dia beli barang, kita harus buang. itu image yang diciptakan di Instagram. Gue nggak tahu benar atau salah, tapi ketika dia ngomong, ambilnya kebalikan karena dia selalu rugi image yang dia buat. Oh, ini gue baru tahu nih. Tapi kan kayak waktu itu siapa ya yang heboh tuh saham apa ya, saham yang dipom-pom siapa ya waktu itu ya, oke gue lupa lah, pokoknya orang ngomong saham A bakal naik, orang ikut-ikutan dan itu benar-benar Sahamnya apa? Saham Pegas waktu itu. Oke. Saham Pegas ya. Nggak usah kita ngomong siapa yang ngomong. Makanya gue gak nanya siapa. Waktu itu ayo kita drive ke angka sekian. Orang ngomong kayak gitu mungkin tidak melakukan riset seperti yang lo lakukan. Benar. Akhirnya membuat market jadi naik gitu loh. Benar. Oke. Market jadi naik. Sedangkan lo ngomong ini kan masih banyak ganjelannya bro. Lo ngomong untuk misalnya 1-2 tahun ke depan. Iya. Betul kan? Masih banyak halangannya. Mungkin kalau seandainya tiba-tiba ada kejadian faktor X di 3 bulan ke depan atau faktor X di 6 bulan ke depan, mungkin bisa berubah. Iya. Bener nggak? Bener. Iya kan? Jangankan 6 bulan. Minggu depan kalau ada faktor X juga bisa berubah. Makanya maksud gua mungkin market kita jadi lebih percaya sama yang begitu, bro. Nggak salah. Nggak salah. Nggak salah ya? Nggak salah. Karena orang satu malas baca, 2 pengennya cepat. Orang Indonesia kalau bisa nggak pakai modal, untungnya tak terbatas gitu. Yang penting cuan ya. Melihara tuyul aja kalau itu. Kita ngomong sampai market kita nggak dewasa ya. Nggak dewasa. Market kita nggak dewasa. Ya oke lah sekarang emang begitu keadaannya lah ya. Market kita nggak dewasa.
pada akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang ditentukan sama market yang pada akhirnya harganya jadi kelewatan ya. Jadi di atas jadi di atas target. Nah, itu yang diuntungkan sebenarnya siapa, Bro? Yang udah pegang barang dari bawah, Bro. Ya emiten sendiri bisa, ownernya emiten. Nah, emiten sendiri, Bro, dia itu kalau seandainya ada orang yang pom-pom naik ke atas, itu seneng nggak? Seneng nggak seneng, Bro? Seneng nggak seneng? Kenapa? Tergantung. Ada beberapa PT yang mungkin nggak mau harganya berubah, nggak mau naik. Oh ya? Ada. Padahal aset dia jadi berubah loh ntar. Secara on paper iya naik, tapi dia nggak mau. Itu ada. Makanya ada beberapa PT lu cari harganya akan selalu murah. Gue nggak perlu sebut siapa lah, nanti menyinggung. Tapi yang pasti kalau ngecek, ini murah, selalu under value. Gue kerja 5 tahun, akan selalu under value. Oh, ada yang seperti itu? Ada. Dan pernah gue ketemu sama manajemennya, gue tanya, mau nggak kita cover? Nggak, kita udah nggak mau ada yang cover. Oh ya? Ada yang gitu. Mungkin ada kepentingan lain ya? Mungkin. Atas kepentingan apa ya orang nggak mau asetnya dinaikkan ya? Mungkin dia punya investor lain yang porsinya besar, jangka panjang. Mungkin ya ini mungkin ya. Kalau misalnya harganya udah naik, investornya jadi harus keluar. Oh. Padahal mungkin investor itu nggak cuma pasif ya. Jadi ada investor namanya itu investor aktif. Dia masukin dananya, dia mungkin juga kasih orang-orang di dalamnya. Dia mungkin punya manajemen tim yang kuat, punya teknologi yang mungkin lebih canggih gitu. Dia pas masukin dana, masukin ini juga aset-asetnya, teknologinya gitu. Berarti ada juga yang kayak gitu ya, yang itu bisa dibilang berarti itu bisa dibilang benar gak, Bro? Cara yang benar seperti itu nggak? Gue bisa bilang gak ada cara paling benar. Menurut gue cara yang benar adalah lu bisa untung lebih banyak dari orang lain dan konsisten. Kata kuncinya konsisten. Siapa nih? Lu ini siapa? Ya investornya atau perusahaannya, emitennya. Yang penting tidak banyak orang yang kita berpikir untuk semua orang ya berarti ya, secara logika. Tergantung lu mau mikir dari siapa. Kita nggak punya kayak one size to fit all kayak baju. Lu harus tailor made. Lu pengen bantunya siapa? Gitu. Berarti kan dari sisi ini kalau menurut gue ya, koreksi kalau gue salah, emiten sebenarnya bisa membuat pasar jadi tidak chaos. Enggak juga. Oke, sebentar gue. Emiten sebenarnya orang yang paling bisa, bukan bisa ya. Orang yang paling bisa mungkin membuat market tidak chaos. Jadi dia bisa nahan harga atau bisa membuat harga kalau udah naiknya kebanyakan dia bisa tahan, atau turunnya kebanyakan dia bisa buyback mungkin. Iya, itu ada sisi itu walaupun nggak guarantee dia bisa menahan harga. Kenapa nggak garanti? Kan dia pemegang saham terbanyak. Iya, lu kalau mau nahan di harga biar nggak turun kan butuh dana beliin saham dari luar. Sedangkan itu diatur, nggak boleh lu beli dari berapa persen. Itu ada. Misalnya buyback itu karena harga turun berhari-hari, itu harus lapor dulu maksimum belinya berapa. Nomor 1, emiten yang rajin bagi dividen. Itu mikirin pemegang saham. Tapi kalau harga saham di market, tentunya itu nggak bisa dikontrol. Even emiten itu sendiri nggak bisa ya? Misalnya, karena dia butuh uang ya untuk buyback ya? Benar, cashnya dari siapa? Lu jadi sinterklas. Lu dibeliin punya orang kan? Oke. Misalnya ada lagi harga ketinggian, dia mau turunin. Cara turunin gimana? Harus jual saham kan? Kepemilikan lu habis bro nanti. Jadi yang owner awalnya yang misalnya dia ngurus foundernya lah ya, foundernya emiten PT-nya itu tergerus, dia nggak punya suara lagi, siapa yang pegang kendali? Oke, berarti nggak sesimpel pemikiran gua itu ya, jadi ya. Resikonya itu, makanya ya analis lebih dalam gini lah bro. Tapi apa menurut lo orang yang bunuh diri karena saham itu dia nggak bisa berpikir sebelumnya, ketika dia beli sahamnya turun ternyata dia beli pakai hutangnya nggak kebayar, dan akhirnya dia memilih bunuh diri. Apa orang itu sebenarnya nggak mikir sama sekali ya ketika dia ngambil keputusan ya? Ya balik yang tadi gue cerita, sehari naik 10%. Kalau gue masukin 1 juta, untungnya cuma 100.000. Kalau gue masukin 1M, untungnya 100 juta. 1M-nya dari mana? Gue ngutang deh. Ternyata nggak terjadi. Utangnya kebayar nggak ya kalau dia bunuh diri ya?
Anulir bro, kalau nggak kasih ke anaknya kali. Oh iya, bener. Di Indonesia gimana ya kalau kita punya utang, utangnya nggak kebayar, itu utangnya masih ada nggak ya? Kalau diwasiatin ke anak, pindah ke anak. Tapi kalau anaknya nolak warisan, bisa itu. Oh bisa ya? Iya, bisa nolak. Itu memang harus masuk ke persidangan. Tapi Oh. ya realnya di lapangan, walaupun secara hukum lo nolak, biasanya habis itu preman-preman nagihin lo lagi. Oh iya bener ya. Realnya ya. Polisi-polisi yang tidak berseragam ya berarti Polisi ya. tidak berseragam, tiba-tiba nongkrong depan rumah lo tiap hari, minta kopi gitu kan. Ini real ya gue cerita tuh. Gila ya berarti. Oke sekarang gini bro, kita ngomong saham nih sekarang. Tapi menurut lo ya, investasi terbaik di Indonesia apa sih Investasi terbaik di Indonesia. saat ini? Lo investasi handphone sama muka lo. Nggak bohong bro. Saat ini loh. Kan nggak semua bro. Serius bro. Gue ngeliatin teman gue yang tiba-tiba jadi kayak seleb Instagram lah. Tapi kan seperti yang lo bilang, belum tentu juga dia kaya. Itu kan cuma manipulatif doang sekarang. Sosial media itu. Siapa Nggak, tahu nggak. dia ngomong ada duit ya padahal nggak ada. Nah itu gue juga nggak tahu bro. Sorry, karena temen gue banyak banget yang kayak gitu. Temen gue tuh banyak yang dia dia foto-foto semua sekarang jadi kayak ningkatin image ya, ningkatin image untuk oh gue orang kaya nih, gue ini nih gue atau gue begini nih gitu. Dia benar-benar mempertahankan image-nya dia, padahal dia lagi jatuh lagi turun, dia nggak berani jujur kalau keadaan dia seperti itu. Nah maksud gue, ini kan karena emang ke apa ya, karena ada media ya, media yang membuat dia, karena dia ada penonton jadi membuat dia jaga image terus gitu. Iya gue setuju, ada satu sisi jeleknya di situ ya. Iya. Tapi yang gue ketemu yang beneran dia memang ada kontrak sama perusahaan buat endorse item atau apa gitu. Iya, jadi tapi kayaknya gue kurang cocok sih ngomongin ini sama lo sih. Oke lah, kita bahas yang lain. Oke, itu Nggak, oke, sekarang investasi yang bener deh. Gue mau nanya sama lo, investasi yang menurut lo paling menguntungkan gitu ya. di Indonesia yang lumayan menguntungkan itu siapa? Yang paling Yang menguntungkan? paling menguntungkan ya. Gue tetap bilang investasi yang kayak lu bikin bisnis di Indonesia tuh masih bagus banget kalau ngomong bisnis. Oke. Jadi bukan lu beli saham, lu bukan, iya saham tapi di perusahaan yang bukan TBK ya. Kayak sama temen lu bareng bikin bisnis bareng, itu masih menguntungkan menurut gue. Berarti bukan saham ya? Saham tapi bukan yang IPO, ngerti kan? Bukan saham yang di bursa gitu. Jadi menurut lo mendingan lo tahu benar-benar tahu perusahaannya Dan lu punya kontrol. dan orangnya kenal gitu Exactly. ya. Kalau orangnya cuma punya duit 1 juta, 2 juta dia mau investasi itu gimana? Lu investasi ke diri sendiri. Ke otaknya dulu yang Ke penting otak ya. lu dulu. Sama kedua mau kerja, udah itu. Kalau maunya 1 juta jadi 100 juta, lo yang ada sekarang apa? Gambling masuk kripto. Oh gitu. Gue nggak bohong, banyak yang orang gitu. Wah gila nih kripto kemarin naik banyak. Ada yang orang, ini sorry tuh saya gue ngomong nyata aja ya, gue nggak sebut nama siapa. Tapi beberapa teman gue ada yang kayak modal cuma berapa juta, tiba-tiba udah punya sampai M gitu. Oh gitu. Tapi dia kalau gue lihat investnya udah lama bro, dari tahun 2015, 16. Kripto. Jadi Anda sebagai orang analis saham mengatakan kripto itu investasi. Lebih ke gambling ya. Kan investasi harus setahun. Enggak, Temen soalnya gua tadi dari setahun. soalnya tadi lu bilang invest. Nggak salah, karena temen gue megangnya lebih dari setahun, dari 2015. Oh, jadi kalau megang lebih dari setahun itu bisa dibilang invest ya? Yes. Yes. Kalau gambling itu? Gambling itu, oke, gambling bisa lebih dari setahun. Tapi intinya, lu nggak ngitung, kata kuncinya itu ya. Lu nggak ngitung risikonya apa, lu nggak tahu apa, pokoknya lu masuk. Oh, Lu tutup mata. prinsipnya gambling adalah membeli tanpa keputusan yang untuk membeli tanpa Tanpa lu tahu tuh tanpa apa. ada perhitungan Iya. dan tanpa ada manajemen resiko di situ. Benar ya? Iya, benar. Berarti kalau investasi lu sudah memikirkan resikonya, Lu pelajarin produknya. lu pelajarin produknya, minimal lu tahu Iya, gitu. betul. Jadi di situ ya. Iya. Sekarang kita balik ke kripto nih, Bro. Kita mau ngomongin kripto nih. Menurut lu kripto sama saham lebih baik mana, Bro? Kalau ngomong baik, tergantung ya. Kalau lu ngomongnya trading, ya gue bilang kripto salah satu trading yang bagus. Kenapa? Naik turun nggak dibatasin. Saham dibatasin. Sehari naik cuma 25%, turun maksimal. Malah sekarang turun cuma 7%. Makanya harga saham kita tuh tinggi terus relatifnya.
Nah, kalau kripto kan naik turun seenak jidat, kasarannya sehari mau naik 100%, 200%, mau turun sampai 0 juga bisa sehari. Jadi kalau buat trading ya dibilang resikonya sangat-sangat tinggi. Risikonya tinggi karena nggak ada auto reject bawah, Nggak ada auto reject atas ya. Bener. Kalau di saham kan ada 35% kita nggak boleh beli lagi nih Iya. dalam sehari Iya. atau 25%. 25 sekarang. Nggak, di atas 50 masih 35. Masih 35 bener. Masih 35. 50 sampai berapa? 35. Jadi kalau nanya lebih bagus ya tergantung, kalau lo memang bisa ngambil resiko tinggi, lo bisa drive market juga, kan ada supply demand juga di situ. Ya kripto mungkin bagus buat lo. Yang penting udah melihat manajemen resikonya ya, nggak asal ngambil, nggak asal ikut-ikutan kan. Iya. Oke, kalau gitu berarti kripto itu sebenarnya apa, bro? Lu tahu nggak? Andai gue tahu bro. Gue coba pelajarin kripto, bro. Nah, kripto kalau menurut gue sih agak aneh sih. Agak aneh karena lu jual beli tanpa lu tahu itu apa sih. Sebenarnya iya. Iya, Gambling kan makanya. jatuhnya gambling ya. Gambling. Itu udah haram belum sih ya? Wah gue nggak tahu kalau itu. MUI udah putusin haram belum ya? Wah gue nggak tahu tuh. Nggak, maksud gue gini loh. Gue mau ngasih pendapat gue tentang kripto, tapi ini sekali lagi sekedar pendapat gue. Kripto itu menurut gue itu benar-benar gambling sih. Karena apa? It's just a coin. Koin itu apa? Koinnya itu nggak ada. Benar. Lu trading saham, ada perusahaan. Lu trading emas, ada emasnya ada. Iya kan? Lu trading apa? Mata uang. Ya. Itu juga ada barangnya. Dan semua itu diatur sama diregulated kan? Iya. Ada yang ngatur kan? Ada yang ngatur. Jadi kalau saham tuh perusahaan, ada emiten, ada OJK yang ngawasin, ada BEI yang mungkin sebagai apa ya? Sebagai SRO ya? SRO. Self regulated. Iya. Terus ada tempat nyimpen sahamnya walaupun sekarang udah scriptless. Iya. KSEI. Iya. Itu kan buat apa? Nyimpen kita seolah-olah ada sahamnya walaupun dalam bentuk digital, tapi ada. Iya. Perusahaannya ada. Ya, kustodian itu. Iya. Kalau mata uang juga ada negara yang ngawasin. Iya. Bener kan? Kita main mata uang. Bank Emas, Indonesia. emas juga. Iya kan? Gue nggak tahu emas tuh sebenarnya kalau kita trading emas ada barangnya nggak sih? Lu kalau ngomongin yang futures, yang kayak forex, apa FX itulah ya, itu nggak ada sih bro. Itu cuma jual beli kontrak. Nah, tapi kontraknya ada kan? Kontraknya ada. Kontraknya dibuat kan? Dibuat. Koin tuh gimana bro? Koin tuh apa? Kontrak bukan? Gini. Gue pernah kerja di futures, jadi gue berani ngomong. Kontrak itu lebih berbahaya daripada koin malah, menurut gue. Oh ya? Iya. Wah, ntar Anda diserang orang-orang futures nih setelah ini. Gak apa-apa. Gue berani defend. Oke. Itu menurut gue sarana untuk spekulasi yang murni memang dibuat untuk spekulasi. Kenapa? Karena aslinya barangnya cuma satu barang nih, misalnya kayak emas cuma 1 kilo nih, kontraknya bisa bikin sampai 200 kilo. Oh ya, bisa kayak gitu ya? Iya. Memang sarana untuk gambling ya dibilang. Kenapa Spekulasi. lu bilang bisa lebih bahaya dari koin? Karena satu, lu harus leverage, harus ngambil margin di sini. Oh, Jadi, karena ada margin. Ada margin. Jadi maksudnya kalau modal lu cuma 100.000, lu dipaksa transaksinya 100 juta. Dipaksa? Dipaksa. Nggak boleh gue transaksi 100.000 aja? 1:1 nggak boleh. Oh gitu. Itu sistemnya. Terus berarti kalau dia nggak bisa bayar gimana tuh? Ya udah lu ngutang. Makanya gue memilih kerja di saham. Karena dulu awalnya gue kerja di futures. Pas gue pelajarin sistemnya, gue nggak bisa nih, resikonya tinggi. Karena memang diciptakan untuk spekulasi. Tapi ini udah lama kan kalau futures tuh diawasin juga kan? Under Bapepti. Bapepti ya. Ini bursa berjangka itu futures ya? Iya betul. Bursa berjangka tuh bisa apa aja ya? Tapi bentuknya kontrak semua ya? Iya, berjangka ada 2. Ya, ini jadi jelasin, tapi Oh, gue jelasin jadi jauh singkatan ya? Gue nggak mau jelasin panjang lebar, tapi singkat aja. Intinya berjangka itu ada yang beneran kasih fisik, barangnya di deliver beneran. Itu setahu gue ada di ICTX, itu timah beneran mereka kirim. Di luar itu semuanya kontrak. Lo nggak bisa kirim barangnya asli. Oke. Itu makanya bahaya. Mereka ada aturan nggak bro? Ada? Ada ARB, ada arah? Nggak ada. Karena dia itu sistemnya nembak dari harga aslinya. Jadi berjangka itu kasarnya kontrak dia ngereflek dari harga asli yang terjadi Contohnya? di market.
contoh marketnya ya, NYMEX, New York Mercantile Exchange. Jadi orang itu misalnya jual beli jagung, itu beneran ada orang pergi ke marketnya, dia jual jagung harga berapa, ditulis ini ada kontrak, ada transaksi jagung harga segini, kontraknya nembak harga itu. Oke, kontraknya itu dalam bentuk apa? Kontraknya itu dalam bentuk online juga. Oh. Yang lu beli jual itu. Nanti makanya kan biasa ada kayak ini kontrak bulan Maret. Nanti bulan Maret habis harus tutup ganti baru. Prinsipnya jual beli kontrak ya. Berarti kan gue sebenarnya masih agak kurang masuk sih kalau di berjangka gitu. Cuma minimal ada ya, ada harga aslinya ya. Ada nih, ya. Gue kasih urutannya biar lu paham. Iya. Intinya gini, anggaplah ini mata uang ya. Gue punya 100 US dollar di kantong gue sekarang. Iya. Oke. Ada barang fisiknya nggak? Ada. Kalau gue mau kasih ke lu, lo harus beli pakai rupiah. Yang sekarang mungkin per lembar harganya 15.000. Oke. Berarti kalau 100 dolar gue kasih ke lo bayar gue berapa? 1,5 juta. 1,5. Sekarang lo bilang, gue nggak mau Fred 1,5. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau harga naik, gue jual balik ke lo 100 dolarnya. Gue capek pegang tukeran kayak gini. Udah gini aja. Pokoknya nanti dolar dalam 10 hari, kalau dolar harganya naik berapa, gue bayar lu deh kalau harganya naik. Gue yang bayar ke lo. Fred yang bayar ke Adri. Kalau harganya naik. Tapi kalau harganya turun, Adri yang bayar ke Fred. Taruhan jatuhnya ya. Exactly. Nah, buat kita kasarannya perjanjian gitu ya, biar jelas, dibikinin kontrak. Hari ini Fred sama Adri janji dalam 10 hari ke depan, makanya ada kontrak, ada jangka waktunya, berjangka makanya. Itu kasarannya hedging. Makanya namanya hedging sebenarnya. Hedging 100 US dollar. Si Fred sebagai orang yang punya barang, si Adri orang yang mau ambil spekulasinya. Ini pindah resiko. Kalau harganya naik, yang tadi gue punya US dollar, harganya lagi naik, gue nggak terima kenaikannya. Lu yang terima, Adri. Tapi kalau harganya turun, gue yang untung. Karena lu yang bayar ke gue. Gue yang punya US dollar gue nggak hilang. Misalnya tiba-tiba harganya jadi 14.000, gue masih punya 100 US dollar ini. Oke. Nah, futures yang sekarang lebih parah. Karena gue nggak punya 100 US dollar ini. Tapi gue janji sama lu, masalah yang tadi. Hari ini 100 US dollar, harganya 15.000. Kalau harga naik, Adri yang gue bayar. Kalau harga turun, Adri yang bayar ke gue. Nggak ada barangnya. Kalau gue dengar dari cerita lu jadi kayak ngebuka lahan taruhan jatuhnya. Sorry to say, iya menurut gue. Makanya gue keluar dari industri itu. Waduh, Anda hati-hati loh ngomong seperti ini. Nggak apa-apa. Itu makanya gue bilang spekulasi. Spekulasi ya? Tapi ada dasarnya. Kenapa? US dollar ini bisa lu cek harganya berapa, value-nya naik turunnya berapa. Itu nembak dari misalnya dari BI rate atau apa. Bukan BI rate, GISDOR gitu misalnya tiap malam gitu. berapa. Oke, paham. Dan kalau dari sepanjang yang lo jelasin gue paham. Tapi gue butuh kalau emang ada orang yang mengerti tentang dunia bursa berjangka atau future seperti ini. Kalau emang mau menyangkal, itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue juga open itu. Nggak apa-apa, gue open kalau emang mau menjelaskan yang sebenarnya seperti apa. Karena gue agak takut kita jadi nggak imbang karena kita kan emang di dunia saham ya, dunia saham. Kita nggak bermaksud untuk ngejelekin, tapi kalau emang ada yang mau ngasih tahu, oh ini lebih bagus, ya nggak apa-apa, gue open aja. Nanti bisa DM ke gue kalau mau ngejelasin gitu. Balik lagi ya, berarti futures itu berjangka, kontrak. Iya, kontrak. Balik lagi ke koin itu apa? Nah, kalau koin yang sama kenawan gue sih belum sampai detail banget. Ada satu yang istilahnya tuh bikin hash. Hash itu semacam kayak alamat di internet gitu ya. Hash ini bakal disimpan dan dilemparkan, dia kan ledger ya. Nature-nya cryptocurrency atau itu kan basicnya blockchain. Blockchain itu tujuannya supaya nggak diregulasi, nggak ada yang di tengahnya, nggak centralized. Jadi dia pengen sebar kemana-mana data yang terjadi se-free mungkin. Nah, dari situ buat mencatat apa yang terjadi itu ditaruh di dalam satu hash. Anggapannya kayak lu punya website. Yang dijual beliin tuh websitenya tadi. Gitu ya? Ini sepanjang yang lu tahu kan? Sepanjang yang gua tahu. Belum tentu benar kan? Bisa jadi. Nggak, karena gini, karena gue beberapa kali ngomong sama orang koin. Lu sebenarnya apa sih itu transaksinya? Ya Bitcoin. Pokoknya lu kalau naik untung.
Iya. Terus yang lu beli apa? Terus aturannya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya yang penting untung gitu ya. Jadi kayak orang kayak nggak dididik untuk mengerti apa yang dia lakukan. Bener nggak? Karena memang kompleks juga. Waktu gue belajar itu gue juga bingung. Kenapa harganya bisa naik? Gini. Gue nggak tahu. Ini pendapat gue bener atau enggak. Sekali lagi kalau mau disanggah silakan aja. Pendapat gue ini dari sudut pandang gue, bro. Gue kan orang IT ya. Gue jadi mempelajari dari backdoornya, dari belakangnya. Gini. Jadi koin itu awalnya tuh dari sebuah algoritma. Yang punya algoritma itu kabarnya orang Jepang, orang Jepang namanya gue lupa siapa. Algoritma itu diterapin sama banyak programmer. Gitu loh. Jadi awalnya tuh diterapin, dipakai. Nah, dia bikin server tuh. Dan itu banyak yang adopsi di seluruh dunia. Jadi yang lo bilang tadi didesain untuk tidak bisa di-stop. Benar, karena apa? Karena semua orang tidak ketahuan siapa yang ngelakuin itu. Semua orang bisa bikin mesin koin sendiri. Itu yang disebut dengan mining. Semua orang bisa mining. Nah, makanya kalau seluruh dunia sudah mining, lu mau stop siapa? Nggak centralized. Didesain desentralisasi. Kalau centralized kan tinggal, wah siapa nih yang bikin? Udah stop aja. Ini event negara pun menurut gua ya, sekali lagi kalau gua salah, sorry. Menurut gua nggak bisa stop. Tinggal bisa dibilang, bisa ditahan. Koin tuh haram, lu nggak boleh main. Tapi secara mesin itu nggak bisa di stop. Gitu. Kayak Pirate Bay. Kayak Pirate Bay. Iya. Jadi dari sebuah algoritma menjadi program dijalanin sama banyak orang, dan akhirnya orang bertransaksi lah di koin gitu loh. Nah, awalnya koin itu dari mana? Awalnya bisa ada koin itu dari setiap orang yang mining tuh bisa dikasih tuh, kalau misalnya mesinnya bagus ya, dia bisa dapat koin tuh katanya. Bisa dapat koin. Nah, koin itu yang dijual akhirnya sama orang. Awalnya dari situ tuh. Koin. Jadi awalnya tuh kayak cuman tanda aja. Nambang. Orang nambang. Tanda kan, tanda ini punya lo gitu. Iya. Jadi dia bikin mesin, terus nambang, dapat koin. Koinnya jadi banyak. Koinnya banyak, dijual beliin. Gitu loh. Kalau semua orang nambang, koinnya banyak, dijual beliin, kan akhirnya jadi makin gede tuh. Makin gede. Apalagi yang beli sekarang makin banyak. Iya kan? Lu kayak IDR aja itu di koin itu sendiri dibikin sebagai koin gitu loh statusnya. Koin IDR. Iya kan? Jadi mata uang resmi dari negara jadi koin ketika masuk aplikasi di exchange koin gitu. Iya, benar. Benar kan? Gue pernah nanya gini. Kalau seandainya gua deposit, kalau di saham kita deposit, itu kan masuknya ke rekening RDN kan? Nah, kalau di koin deposit, itu apakah gue beli koinnya orang dalam bentuk IDR? Bener nggak kayak gitu? Gue juga nggak tahu sih. Itu gue juga nggak tahu tuh. Tapi yang pasti gini, kayak gue sendiri juga ada masuk koin sekarang, iseng. Gue masuk tuh ke tempat namanya Binance. Gue tahu. Pas pertama kali gue mau, kasarannya kan kayak lu buka rekening ya, mesti setor. Itu gue dipaksa langsung tuker beli Binance. Koinnya namanya Binance. BNB. Setornya ke Binance. Berarti lu beli Binance kan? Ya, dari BNB, dari Binance-nya sendiri. Oke. Jadi benar kan menurut gue. Jadi kita beli koinnya Binance kan kalau yang lu ya. Iya. Terus dari situ tergantung gue mau kemana. Misalnya gue mau main marketnya di Indonesia, ada namanya yang gue pakai juga, toko kripto. Itu gue harus pindahin dulu Binance yang dari dompet gue di dalam Binance itu, Binance Coin, gue pindahin dari Binance dompet ke toko kripto. Udah kayak transfer beneran. Ada fee-nya, ada ini. Padahal kan ya dulu mikirnya kan nggak pakai fee gitu loh. Ternyata ada fee-nya. Terus dia ada kayak rekeningnya, tapi bukan berupa angka. Dia ngasihnya kayak alamat-alamat nggak jelas gitulah, URL gitu. Kalau nggak pakai barcode tuh scan gitu, baru bisa pindah kena fee. Dari situ beneran di Binance walletnya kurang, di toko kriptonya nambah koinnya. Tapi di situ perpindahannya benar-benar tanpa aturan ya kalau koinnya. Gue aja nggak tahu siapa yang legal. Justru itu kalau gue bilang yang ngatur siapa, yang bikin regulated antar koin itu siapa. Tapi yang menarik bro, itu waktu lu udah pindah, itu dia kayak ngasih tulisan history. Jadi begitu lu klik, dia ada kayak historinya dari yang tadi bilang hash itu.
Jadi sebelumnya tuh koinnya gue dapat dari mana? Kalau dari Binance kan sumbernya tuh. Tapi waktu gue pindahin ke yang toko kripto, terus dari toko kripto gue pindahin mana, dia keluar historinya, angka-angkanya. Oke deh kalau gitu. Gue sebenarnya mau ngomong koin ini cukup banyak sih, cukup banyak karena yang gue tahu tuh koin tuh agak lumayan bahaya ya, lumayan. Gue jadi bikin kita jadi kalau kita terjun ke koin itu jadi berpikir cara pikir kita dari zaman dulu tuh jadi berubah jatuhnya. Karena mata uang tuh udah jadi digital. Digital ini bukan berarti kita nyimpan di bank. Kalau di bank uangnya ada ya. Ini benar-benar digital. Di mana bisa lu simpan dalam bentuk digital tanpa ada yang ngatur siapa. Yang mengatur itu hanyalah algoritma dari koin itu. Bahkan katanya lu bisa ngumpetin uang lu. Oh, ini gue baru tahu tuh. Bukan uang, ngumpetin koin lu. Lu taruh uang lu di koin lu jadiin wallet. Walletnya lu simpan di otak lu. Wallet itu lu bikin wallet sendiri. Nanti tercipta jadi beberapa angka. Beberapa kata, 23 kata kalau nggak salah. 12 sampai 24. Gue pakai itu sih. Dan itu yang tahu cuma lu kan. Iya. Dan suatu saat exchangers lu tiba-tiba nggak ada atau tutup atau gimana, lu tetap bisa cairin koin lu di tempat lain. Bener nggak? Kalau lu jadiin itu, makanya banyak orang yang tidak mau menggunakan wallet dari exchanger. Dia bikin sendiri. Kalau misalnya itu, tapi kan itu bukan jadi bahaya jatuhnya ya. Lu ngumpetin duit lo di situ. Kalau sampai lu lupa, ini hebatnya nih. Kalau sampai lu lupa password lu apa, kodenya apa, uang lu tuh bisa hilang. Paham. Dan nggak ada yang bisa selamatin uang lu, satu pun nggak ada yang bisa. Lu tau nggak bayangan gue sekarang apa dari yang lu omong? Apa? Ini nih kayak kalau lu nonton Netflix tentang namanya Narcos, tau nggak? Pablo Escobar. Dia kan kasusnya sama, duitnya banyak, saking bingungnya mau diapain, diumpetin, masukin bawah tanah. Berapa tahun kemudian dia coba tarik. Kebetulan karena dia lupa di situ nggak diurus, airnya kerembes, uangnya rusak. Hilang ya sama. Gue juga mikirnya tapi gitu. Tapi koin nggak bisa rusak. Kalau menurut gue koin nggak bisa karena selama mesinnya masih ada, itu pasti masih bisa. Ada terus. Selama mesinnya masih ada nih. Jadi menurut gue kalau pandangan gue sama koin ya di luar sebagai investasi ya, teknologinya gue suka. Jadi alasan sekarang kenapa gue masuk ke koin tuh bukan karena gue pengen untung sebenarnya. Gue cuma pengen tahu sistemnya kayak apa. Betul. Karena gue rasa in the future bank kita itu akan shifting dengan teknologi itu. Teknologinya loh. Uangnya mungkin bisa ke sana, tapi namanya mungkin bukan Bitcoin. Bisa jadi. Jadi koin itu kesimpulan gue adalah nggak ada aturan dan nggak bisa di stop. Lu tahu kalau gue nonton Terminator, koin itu Skynet kalau gue bilang. Iya. Begitu dia udah nyebar, nggak bisa lo apa-apain. Yang bikin beda, Skynet itu kan fisik ya, Terminator bisa nyamperin lo pegang secara fisik. Kalau koin nggak bisa, dia butuh masuk dompet lo. Iya. Selama lo nggak otorisasi ya dia akan segitu-segitu. Maksud gue konsepnya adalah begitu dia udah kesebar, dia nggak bisa di stop. Gitu. Ya. Ngerti konsepnya lo yang sebagai Skynet itu. Oke. Kalau gitu sekali lagi gue juga butuh ya yang ngerti tentang Bitcoin. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol di sini ngasih tahu, siapa tahu aja gue salah karena gara-gara teman gue nggak mau diundang ke sini jadi gue yang ngomong. Karena gue tertarik banget, jujur gue tertarik banget ngomongin koin karena ini hal yang baru. Banyak orang nggak tahu kenapa dia masuk koin, tapi dia rela uangnya beratusan juta di situ, ber-MM di situ tanpa dia tahu itu apa sebenarnya. Itu gue tertarik kenapa? Karena menurut gue aneh aja lu beli sesuatu tapi lu nggak tahu itu apa. Cuma karena ada sistem lu bisa lihat naik turun, ya udah. Dan 1 kali 2 kali lu untung lu tarik duit bisa, udah lu percaya gitu. Jadi kayak lu beli apa ya nggak tahu. Ya udahlah kita tutup aja kalau gitu. Dan sebelum gue tutup, gue mau ngasih sesuatu sama. Waduh, ini dia. Kemarin gue podcast ya. Gue lupa, gue harusnya ngasih ini karena baru pertama. Oh gitu. Nah ini untuk lo spesial gue kasih. Wis, apa ini? Bunyinya kresek-kresek loh. Benar bro, buat lo harus yang gede soalnya. Oh gitu. Cangsot ya bro. Gue kasih lo ini aja. Wih beneran. Ada. Color ya, ada L lagi urus. L. Color ini. Pakainya. Bukan, itu masker bro. Oh masker. Buka dong. Gue kira color. Gue buka ya bro. Buka, itu ada itunya bro. Bukan gitu bukannya. Gimana nih buka? Oh di bawahnya. Barbar banget gue.
Biasa kan. Ya ini sebagai bentuk terima kasih gue karena lu udah mau datang gitu loh. Gue pakai langsung deh. Waduh, muat ya? Muat ya. Waduh, Enak. enak kan? Nafasnya juga nggak itu. Podcast orang biasa maskernya. Tapi isinya nggak biasa. Isinya nggak biasa ya. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi, thank you udah datang. Thank you juga. Gila, udah ngeluangin waktunya yang sibuk. Sekarang lagi musimnya laporan keuangan kan? Iya. Jadi lu sebenarnya banyak meeting di mana-mana sebenarnya kan? Lagi nggak banyak keluar lah. Zoom paling. Iya, jadi lu harus tahu kan perkembangan perusahaan selama tahun lalu terus ke depannya gimana gitu. Oke, tutup aja. Liu U Se San O I.